Jumpa kembali sahabat edukasi pada program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 12. Dengan materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Sahabat edukasi, setelah kalian mempelajari materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara ini, kalian harus mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, mari kita simak bersama-sama percakapan teman-teman kalian bersama Kak Taufik Kurrahman. Selamat mendengarkan. Tadi sewaktu pemilihan ketua OSIS di sekolah, kamu ikutan milih nggak? Ikutan dong, Sa. Kan kita siswa yang baik. Yakin? Bukannya kamu tadi di kantin ya? Kata siapa? Ngaku. Hehe, ya Sa, habis lapar sih. Jadi ke kantin tadi pas pencoblosan. Tuh kan, nggak boleh gitu, Ul. Itu artinya kamu tidak menjalankan kewajibanmu sebagai siswa yang baik. Tapi kan itu hak saya, Sa. Tapi kamu mengingkari kewajiban kamu, Ul. Enggak lah, kata siapa? Is kok ngeyel? Hei, ada apa ini? Kok sepertinya kalian berdebat? Debat apaan nih? Ini Kak, Maul. Tadi kan di sekolah ada pencoblosan ketua OSIS. Nah, Maul ini nggak ikut berpartisipasi memberikan suaranya, Kak. Dia malah ke kantin. Terus aku bilang, berarti kamu udah mengingkari kewajibanmu, Ul, sebagai siswa yang baik. Dia malah bilang itu hak dia, Kak. Bener itu, Ul. Hehe, tapi benar kan, Kak? Sekarang kakak tanya, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Apa ya, Kak? Bingung juga aku, Kak. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Hak adalah semua hal yang kita peroleh dan dapatkan, dapat berupa kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh itu merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Sementara kewajiban ialah sebuah sesuatu yang harus dilaksanakan. Coba kakak tanya, mana yang didahulukan, hak atau kewajiban yang didahulukan? Hak, Kak. Kewajiban, Ul. Coba karena apa alasannya, Lisa, Maul? Ya kan karena hak kita jadi ya memang milik dan kepunyaan kita, Kak. Baru melaksanakan kewajiban. Bukan gitu, Maul. Kita bisa menuntut hak ketika kita sudah melaksanakan kewajiban. Contoh nih, guru, kita melaksanakan kewajibannya dulu, memberikan pendidikan ke siswa, baru berhak mendapatkan gaji dari sekolah. Bener kan, Kak? Sip, benar sekali, Sa. Oh gitu ya. Jadi gini, antara hak asasi manusia itu berbeda dengan hak warga negara. Kalau hak asasi manusia, hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Sementara hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang. Nah, kalau hak warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan. Kalian tahu tidak apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Banyak pastinya, Kak. Apa coba salah satu hak dan kewajiban Musa? Hak saya mendapatkan pendidikan, Kak. Kewajiban saya ialah belajar dengan giat. Tepat sekali.
Hak saya memilih dan tidak memilih, Kak. Kewajiban saya belajar. Gimana, Kak? Maul, dengerin penjelasan kakak ya. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu sudah diatur di dalam Undang-Undang dan Pancasila. Di dalam Pancasila ada nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, perwujudan umumnya berbentuk ketentuan konstitusional seperti Undang-Undang Dasar sampai Perda. Jadi semua hak warga negara sudah diatur ya, Kak? Sudah, Ul. Artinya, keberadaan hak dan kewajiban warga negara ada di dalam Undang-Undang NKRI 1945. Apa aja, Kak? Ya, semua ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara memang sudah diatur, mulai dari pasal 26 sampai 34. Nih, dari pasal 26 ayat 1-2 itu mengenai hak atas kewarganegaraan kita. Kemudian pasal 27 ayat 1 mengenai kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu pasal 28, hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kemudian pasal 29 ayat 1 dan 2 yang sering kita dengar nih, itu kebebasan memeluk agama. Kemudian pasal 30 ayat 1 dan 2 adalah hak atas pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 31 ayat 1 dan 2, warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan. Kemudian pasal 32 ayat 1 dan 2 itu memajukan kebudayaan nasional dan meliharanya. Lalu pasal 33 mengenai perekonomian nasional. Dan yang terakhir nih, pasal 34 mengenai kesejahteraan sosial. Sementara kewajiban kita sebagai warga negara, misal, yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Memperlakukan orang sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan sebagainya. Lalu mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, serta terakhir tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sebenarnya masih banyak lagi lainnya. Lisa bisa sebutkan? Bisa, Kak. Yang pertama, mengembangkan sikap gotong royong, suka bekerja keras, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, dan toleransi antar umat beragama. Oh, jadi setiap warga negara hak dan kewajiban kita sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar ya, Kak? Iya, Ul. Termasuk tuh memberikan hak suara. Kamu tidak melaksanakannya pada pasal 28, kebebasan berserikat dan berkumpul. Maaf deh, maaf. Memang tidak memberikan suara pada pemilu itu pengingkaran kewajiban ya, Kak? Gini, Ul. Golput atau tidak memberikan hak suara karena apatis itu bukan karena kendala administrasi, bukan merupakan pelanggaran hak. Justru merupakan haknya sebagai pemilih untuk memilih dan tidak memilih. Namun, golput karena masalah administrasi yang dilakukan negara seperti ini, tidak mendapatkan undangan pemilu walaupun data-datanya lengkap, itu baru pelanggaran HAM. Jadi seperti ini, Ul, dengerin ya penjelasan kakak. Golput atau tidak memberikan hak suara karena apatis, bukan karena kendala administrasi, bukan merupakan pelanggaran hak. Justru merupakan haknya sebagai pemilih untuk memilih dan tidak memilih. Namun, golput karena masalah administrasi yang dilakukan negara, seperti tidak mendapatkan undangan pemilu walaupun data-data lengkap, itu baru pelanggaran HAM. Kenapa? Karena menyalahi haknya sebagai warga negara untuk andil dalam pesta demokrasi dan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat 1 berbunyi, warga negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah itu berhak memiliki hak pilih. Yang tertulis dalam undang-undang tersebut adalah hak, sehingga tidak mengganggu kewajiban sama sekali. Jadi, Ul, kamu sebagai kaum milenial harus memberikan hak suara. Katanya kamu adalah warga negara yang baik, jadi harus memberikan hak suara sebagai kaum milenial yang benar-benar mencintai hak dan kewajibanmu sebagai warga negara. Jadi, Maul ini tetap salah ya, Kak? Dia kan tidak ada kendala administrasi, tapi tidak memberikan hak suara. Ayo, Ul, bagaimana Ul itu, Ul? Ya, paham sih, Kak. Terima kasih ya, Kak, penjelasannya. Wah, menyesal nih jadinya tidak memberikan suara tadi. Maul.
Sahabat edukasi, kesimpulan dari sesi pertama, hak adalah semua hal yang kita peroleh dan dapatkan, dapat berupa kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh itu merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Sementara kewajiban ialah sebuah sesuatu yang harus dilaksanakan. Tadi kan kita sudah memahami nih hakikat hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Gimana Lisa dan Maul, sudah mulai paham kan? Paham, Kak. Oh iya, Kak. Seperti halnya yang dilakukan Maul ini tadi, artinya kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya masih sangat kurang ya, Kak? Benar sekali, Sa. Itulah kenapa tanpa sadar masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara, bahkan mengingkari kewajiban mereka. Biasanya penyebab masyarakat melakukan hal tersebut kenapa ya, Kak? Sebenarnya banyak faktor, Ul. Beberapa di antaranya, yang pertama itu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini nih yang menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Wah, orang seperti itu biasanya menghalalkan segala cara, Kak, supaya semua haknya tercapai. Benar, Sa. Lalu ada faktor lain nih, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini yang menyebabkan seseorang berbuat semaunya. Lalu ada sikap tidak toleran. Sikap ini orang-orang tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Lalu ada penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Kakak ambil contoh nih ya, kekuasaan dalam sebuah perusahaan. Pada para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya, jelas ini melanggar hak warga negara. Wah, jadi banyak juga ya, Kak, ya pelanggarannya. Iya, Ul, masih ada lagi. Yang selanjutnya nih, Ul, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya. Kenapa coba? Karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain itu, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara. Nah, yang terakhir nih, itu adalah penyalahgunaan teknologi. Apalagi kan zaman sekarang adalah zaman milenia. Perkembangan teknologi bisa memberikan pengaruh positif, tetapi juga bisa memberikan dampak negatif. Bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Contoh nih, kasus penculikan yang terjadi yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kalau sifat individualis termasuk kan, Kak? Sebab orang-orang seperti ini biasanya cenderung penyendiri, sehingga tidak timbul pikiran untuk mengutamakan kepentingan umum. Saya lah ya. Ada yang rasa, Sudah. Kalian jangan sampai melanggar hak dan mengingkari kewajiban kalian ya. Sebagai warga negara, apalagi sebagai seorang siswa. Kalian kan sudah paham. Siap, Kak. Oh iya, Kak. Apa saja sih contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Pertanyaan yang bagus, Sah. Kasus pelanggaran hak di Indonesia bisa kita lihat dari kondisi saat ini. Kita lihat nih, proses penegakan hukum masih belum maksimal. Masih banyak terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan hukuman, dan sebagainya. Padahal jelas, pada pasal 27 ayat 1 menyatakan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Kemudian ada lagi nih,
angka pengangguran dan kemiskinan di negara kita ini cukup tinggi. Padahal pasal 27 ayat 2 mengamanatkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ditambah lagi nih Ulsa, angka putus sekolah yang cukup tinggi, yang berarti belum terlaksananya amanat pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kalau misalnya nih Kak, kayak banyaknya peredaran VCD bajakan, itu juga pelanggaran kan Kak? Termasuk pelanggaran hak cipta. Yeps, benar sekali Ul. Wah, masih banyak ya Kak ternyata pelanggaran hak kita sebagai warga negara. Masih ada lagi selain itu tadi. Saat ini kan masih banyak nih merebaknya kasus seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin keberadaan hak asasi manusia. Nah, jika ingin mendapatkan hakmu sebagai warga negara, jangan malah mengingkari kewajiban. Paham? Paham Kak, tapi contohnya gimana Kak? Nih, Lisa kasih contoh. Melanggar saat berlalu lintas termasuk Ul. Karena kan kewajiban kita menaati peraturan lalu lintas, memakai helm, memiliki SIM, STNK, dan lain-lain. Termasuk jika kita tidak membayar pajak kepada negara. Benar sekali Sa. Termasuk hal kecil nih, seperti kebiasaan kita nih, kebiasaan kalian kalau di sekolah membuang sampah sembarangan. Apalagi kalau merusak fasilitas negara. Jangankan merusak fasilitas negara, merusak fasilitas umum pun itu termasuk melanggar hak. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan lain sebagainya. Ternyata masih banyak ya masyarakat kita yang belum memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Kak. Iya Ul, termasuk kita. Ya mudah-mudahan dengan penjelasan Kak Topik tadi, kita semua bisa menyadari tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan tidak melanggar serta mengingkarinya. Bagus sekali. Ngomong-ngomong, lapar nggak nih? Makan yuk. Kakak yang traktir deh. Wih, boleh banget tuh Kak. Kebetulan aku lapar. Yuk Kak. Sahabat edukasi, kesimpulan dari sesi kedua. Yang pertama, faktor penyebab timbulnya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga, sikap tidak toleran. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Kesimpulan kedua, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum maksimal. Kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara cukup tinggi. Ketiga, merebaknya kasus seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Keempat, masih terjadinya tindakan kekerasan mengatasnamakan agama. Dan yang terakhir, angka putus sekolah yang tinggi. Lalu kesimpulan yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Ketiga, tidak membayar pajak pada negara. Dan yang terakhir, merusak fasilitas negara dan sebagainya.
Akhirnya kenyang juga ya, Ul. Alhamdulillah, traktir ya Kak. Hehe. Siap. Sudah, biar kakak yang bayar. Kalian kan sudah memahami penjelasan kakak dari awal tadi. Pastinya kan kalian semakin paham kan bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan juga bentuk kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara. Kalian tahu tidak bagaimana penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Dilaporin ke Komnas HAM, Kak. Sembarangan, tidak semua kasus pelanggaran hak dibawa ke Komnas HAM. Prinsipnya begini Ul, dengerin ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Benar kan? Benar Kak. Nah, pernyataan itu sangat relevan dengan proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Oh, artinya apabila faktor penyebabnya tidak muncul, berarti pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau dihilangkan ya, Kak? Benar sekali, Berarti kita harus mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tapi tanggung jawab itu di semua pihak kan Kak? Bukan hanya kita sebagai warga negara saja kan? Jelas Ul, karena ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara dan juga pemerintah dan lembaga pemerintahan. Memang apa saja, Kak, upaya yang dilakukan untuk mencegah mengatasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Sebenarnya ada beberapa usaha pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di antaranya, yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, Ul. Partisipasi masyarakat harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat dan memberikan perlindungan kepada setiap orang. Lalu mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara. Oh, seperti KPK, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan ya Kak? Ya, benar sekali Ul. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Nah, kalau ini bener banget, Kak. Sering kadang pelayanan publik tidak maksimal, sehingga terkadang rutinitas pekerjaan masyarakat jadi tertunda. Semisal pelayanan kesehatan. Jika pelayanan tidak sesuai atau bahkan pelayanannya lambat, otomatis pasien yang jadi korban, memungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut saya ini sangat penting, Kak. Semua itu penting, tapi memang semua bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan pemberian pelayanan ke masyarakat juga terjamin. Terus Kak, apalagi Kak yang bisa dilakukan? Yang selanjutnya bisa dilakukan, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Jadi kita juga bisa berperan aktif di sini, Ul. Kita awasi sama-sama upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kita berikan dukungan terhadap upaya tersebut. Lalu kita sebarkan nih prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah nih. Kalian kan di sekolah sudah ada nih pelajarannya, perguruan tinggi maupun non formal seperti kegiatan keagamaan, kursus-kursus dan lain-lain. Lalu kita tingkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang terakhir nih, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Wah, banyak ya Kak upayanya yang bisa dilakukan. Artinya ini upaya preventif yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Terus Kak, kalau ada upaya preventif, pasti ada upaya represif. Tunggu, represif? Apa sih itu? Ya elah, Ul. Itu usaha penanggulangan atau penanganan terhadap suatu permasalahan. Oh, baru tahu aku. Jadi apa Kak upaya penanganan terhadap kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Kak?
Kalau upaya penanganan atau represif ini sah, itu bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi utama untuk menegakkan hukum. Seperti kepolisian nih, itu melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Lalu TNI, ini bisa melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Contoh, teroris tuh. Kemudian yang ketiga, KPK. KPK menangani kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Lalu yang terakhir, lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara kepada terdakwa. Nah, sekarang kalian kakak tanya nih, bagaimana partisipasi kita masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Saya Kak, mentaati peraturan serta perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin, mendahulukan kewajiban daripada hak Kak. Kalau menurut Lisa sih, mendukung segala kebijakan yang pro rakyat, kemudian mendemo, mengkritik, serta mengawasi segala bentuk kebijakan yang merugikan rakyat. Wah, kalau sudah seperti ini, kalian sudah benar-benar paham. Iya, ngomong-ngomong, sudah sore nih. Yuk pulang, ntar dicariin lagi kalian pulang sore-sore. Oke, siap Kak. Iya Kak, sampai jumpa Kak, dadah. Sahabat edukasi, kesimpulan pada sesi ketiga. Yang pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Kelima, kita sebarkan prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ketujuh, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Kesimpulan yang kedua, partisipasi kita, masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran. Partisipasi kita, masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, mentaati peraturan serta perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin. Kedua, mendahulukan kewajiban daripada hak. Ketiga, mendukung segala kebijakan yang pro rakyat. Dan yang terakhir, mendemo, mengkritik, serta mengawasi segala bentuk kebijakan yang merugikan rakyat. Nah, bagaimana sahabat edukasi? Menarik bukan mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini? Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat. Dan dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.